Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kebumen, selamat datang di CNTV, channel yang menyajikan kisah, jejak, dan sejarah pemerintahan berharga dari tanah Kebumen dan sekitarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat dalam menghadirkan informasi sejarah yang lebih baik, bermanfaat, dan menginspirasi. Terima kasih sudah bersama CNTV Kebumen. Mari kita jelajahi sejarah bersama. Syekh Anom Sidakarsa dikenal sebagai salah satu wali yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Kebumen bagian selatan. Beliau lahir dengan nama kecil Dullah Sidik, yang kelak masyhur dengan sebutan Syekh Anom Sidakarsa. Nama besar ini terus dikenang hingga kini, terutama oleh masyarakat sekitar Petanahan dan sekitarnya yang masih menjadikan makamnya sebagai tujuan ziarah. Silsilah beliau sering dikaitkan dengan garis keturunan raja-raja besar Nusantara. Jalurnya dipercaya bersambung ke Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang kemudian melalui Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Dari Raden Patah lahirlah Sultan Trenggono, lalu Sunan Prawoto, kemudian turun ke Pangeran Kediri, hingga sampai pada Pangeran Sudarmo, dan akhirnya ke Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Dari silsilah ini tampak jelas bahwa Syekh Anom tidak hanya seorang ulama, tetapi juga keturunan bangsawan yang membawa darah biru dari Majapahit sekaligus Kesultanan Demak. Perpaduan dua tradisi besar ini memberi kekuatan spiritual sekaligus pengaruh sosial yang besar dalam kiprahnya di masyarakat. Sebagai seorang keturunan bangsawan sekaligus ulama, sejak kecil beliau dikenal tekun dalam menuntut ilmu. Ia banyak berguru kepada tokoh-tokoh agama pada zamannya. Salah satu guru utamanya adalah Syekh Abdul Awal, atau dikenal juga sebagai Syekh Abdul Kafi Awal, seorang ulama besar yang berpengaruh di daerah selatan Jawa Tengah. Dari sang guru, beliau bukan hanya belajar ilmu agama dan tasawuf, tetapi juga mendapatkan bimbingan untuk berdakwah dengan cara yang halus dan bersahaja. Hal itu kelak menjadi ciri khas dakwah beliau di Kebumen, yaitu menekankan pendekatan kultural, menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal. Setelah merasa cukup dengan ilmunya, beliau meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju daerah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Wilayah ini pada masa itu masih banyak dipenuhi tradisi pra-Islam dan membutuhkan sentuhan dakwah yang bijak. Syekh Anom kemudian memilih bermukim di Dukuh Wadas, Desa Grogol Beningsari, sebuah tempat yang tidak jauh dari pesisir selatan Jawa. Lokasi ini sangat strategis, dekat dengan jalur perdagangan dan juga masyarakat pesisir yang beraneka ragam latar belakangnya. Beliau mulai membangun pusat dakwah dengan mendirikan masjid kecil yang hingga kini dikenal sebagai Masjid Surno Dupes. Di depan masjid itu terdapat prasasti yang menyebutkan nama beliau,
bukti otentik yang menegaskan keberadaan dan peran dakwah Syekh Anom di wilayah ini. Selain masjid, Syekh Anom juga membangun lingkungan pendidikan agama. Ia mendirikan tempat pengajian yang kelak berkembang menjadi Madrasah Al-Asna, salah satu bukti bahwa beliau tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga pendidikan agama untuk generasi penerus. Kehidupan sehari-hari beliau dikenal sangat sederhana. Walau memiliki darah bangsawan, beliau lebih memilih hidup bersahaja bersama masyarakat tani dan nelayan sekitar. Cara hidup ini membuat beliau cepat diterima oleh masyarakat, sehingga dakwahnya berjalan dengan baik. Masyarakat setempat tidak hanya melihat beliau sebagai guru agama, tetapi juga sebagai penolong. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa doa-doa beliau mustajab, sehingga orang-orang datang untuk meminta restu dan petunjuk. Dari situlah sebutan wali semakin melekat pada diri beliau. Di sekitar rumah dan masjidnya, terdapat pula sebuah sumur tua yang diakini sebagai peninggalan beliau. Sumur ini dianggap memiliki khasiat, baik untuk kesehatan maupun keberkahan, sehingga hingga kini banyak peziarah yang mengambil air dari sumur tersebut. Syekh Anom dikenal pula sebagai sosok yang membawa nilai-nilai Islam tanpa memutus tradisi lokal. Beliau tidak serta-merta menghapus budaya masyarakat, melainkan memberikan sentuhan Islam dalam adat yang sudah ada. Hal ini membuat Islam diterima dengan lebih mudah di Kebumen Selatan. Keturunan dan murid-murid beliau kemudian melanjutkan dakwah di berbagai tempat. Jejak mereka masih bisa dilihat dari sejumlah makam keluarga yang berada di kompleks makam Syekh Anom sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dakwah beliau diwariskan secara turun-temurun. Ketika wafat, beliau dimakamkan di dekat masjid yang dibangunnya, di Dukuh Wadas, Desa Grogol Beningsari. Makamnya diletakkan dalam sebuah cungkup, dilapisi kain, kerangka besi, dan dinding kaca yang dihiasi ornamen ayat-ayat Al-Quran. Cungkup itu bukan sekadar pelindung, tetapi juga simbol penghormatan bagi seorang tokoh yang dianggap membawa cahaya Islam di tanah Kebumen. Hingga kini, cungkup itu terawat dengan baik dan selalu ramai oleh peziarah. Di dalam kompleks makam, selain Syekh Anom, juga terdapat makam keluarga dan pengikutnya. Peziarah yang datang biasanya membaca tahlil, wirid, dan doa, lalu bertawasul memohon berkah melalui wasilah beliau. Tradisi ziarah ini biasanya ramai pada malam Jumat, bulan Ruah menjelang Ramadan, serta bulan Suro. Pada saat-saat itu, kompleks makam bisa dipadati oleh ratusan peziarah dari berbagai daerah. Kedekatan beliau dengan masyarakat membuat makamnya tidak pernah sepi. Para peziarah percaya bahwa dengan berdoa di sana, mereka mendapatkan ketenangan batin dan keberkahan hidup. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan spiritual antara Syekh Anom dan masyarakat Kebumen. Selain masjid dan makam, di sekitar kompleks juga terdapat petilasan lain, seperti bekas pondasi rumah beliau. Semua ini dijaga dengan baik oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan. Hingga hari ini, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat masih menjadikan makam Syekh Anom sebagai salah satu tujuan wisata religi di Kebumen. Hal ini membuktikan bahwa peran beliau diakui secara luas, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah daerah. Dari perjalanan hidupnya, Syekh Anom memberikan teladan tentang bagaimana menyebarkan agama dengan penuh kearifan, menghormati budaya lokal,
sekaligus membimbing masyarakat menuju pemahaman Islam yang lebih baik. Dengan silsilah agung yang menghubungkan Majapahit dan Demak, serta perjalanan dakwahnya yang penuh keikhlasan, beliau tetap dikenang sebagai sosok yang membawa kesejukan bagi masyarakat Kebumen Selatan. Makamnya bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga simbol persambungan spiritual, sejarah, dan budaya. Dari sanalah, generasi demi generasi belajar tentang arti dakwah, kesederhanaan, dan keberkahan hidup.